kedewasaan itu. Jadi sesuai kedewasaan itu dengan ilmu dan skillnya, baru akan dewasa. Ya mudah-mudahan paham lah akhirnya. Nah sekarang kalau seorang dokter, masuk dokter di salah satu bangunan pemerintahan, begitu masuk dapat jabatan korupsi, ya bisa jadi apa enggak? Berarti dokternya dewasa enggak? Enggak dewasa, itu kelas 6 itu. Kelas 6, enggak dewasa itu. Makanya nanti akan kita lihat mana yang akan menyelamatkan kita. Baik. Ini sedikit agak ke tengah nih sekarang bicaranya. Kemuliaan manusia, satu karena keahlian, kedua karena iman, tiga karena ada akhlak, empat karena ada bermanfaat dan visioner. Jadi iman dan akhlak yang menentukan manusia itu bermanfaat dan visioner. Jadi nggak cukup hanya dengan keahlian, kayak keahlian aja langsung ada visioner, enggak. Harus ditunjang dengan iman dan akhlak, baru bermanfaat. Ya, orang lagi ribut begini, lagi sibuk semuanya, uang 130 triliun dilipat, ya kan? Ini orang berilmu atau orang yang beriman? Orang berilmu, berakhlak apa enggak? Dia tapi ngaku beriman, nah imannya ini tidak akan mampu menyelamatkan dirinya. Paham? Jadi ilmannya tidak akan mampu menyelamatkan dirinya. Karena iman yang mampu menyelamatkan dirinya itu bisa membahagiakan dirinya dan bisa membahagiakan orang lain. Kalau ini hanya untuk dirinya, orang rusak. Mari kita lihat. Emang Quran kalau dibahas, ini tafsir ya. Tafsir Al-Quran. Mari baca. Ilmu dan keahlian. Ada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dimurkai Allah. Sekarang nanti akan saya bacakan Qurannya ya. Sekarang dilihatkan dulu. Allah berfirman, janganlah dengan otakmu, dengan ilmumu merusak tatanan sosial, merusak tatanan daratan, lautan, tatanan sosial. Jangan dengan ilmumu, jangan. Ilmumu itu harus mampu membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang lain. Alhamdulillahirabbil, segala puji bagi Allah menciptakan alam semesta. Kalau ingin dipuji harus puja kemampuan mengelola alam semesta. Allah menciptakan manusia yang mengelola. Nah ini, jadi ada ilmu dan keahlian itu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, ada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dunia yang maya lagi Mas sekarang bicara ini. Dunia real atau dunia maya? Bahwa ini dunia real. Dalam Al-Quran, surat At-Tahrim, ya, surat At-Tahrim ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Coba, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah rakyatmu, jangan sampai masuk api neraka. Artinya apa? Dengan ilmu dan harta yang kita miliki itu harus mampu menyelamatkan orang lain. Dengan kedudukan harus mampu menyelamatkan orang. Sekarang dibalikan. Yang penting dinasti kedudukannya. Orang lain mau celaka,
Bahkan kan tidak sedikit dikorbankan. Ya, demi apa? Demi dunia. Bukan demi Allah, bukan karena Allah. Bukan karena ridho Allah. Demi mengejar kedudukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Inni akhafu ala ummati min thalathin." Saya takut atas umatku kalau sudah meninggal dengan 3. Salah satunya hukmin jairin. Salah satunya ahli hukum tapi dia yang mempermainkan hukum. Banyak nggak sekarang? Pura-pura nggak tahu padahal bego. Iya. Masa? Ya Allah, orang kecil juga tahu lah. Nah ini kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ilmu dan keahliannya tidak dipakai untuk mencapai ridho Allah. Bahkan kayak benci sama umat Islam. Kebenaran sekarang ditekan. Kezaliman. Berapa yang salah tidak diapa-apain. Salahnya berat, tidak diapa-apain. Berapa yang salah sedikit tapi diapa-apain. Mudah-mudahan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak jangan ikut itu. Jangan ikut tegang. Minum Pak, minum. Pagi-pagi itu tegang, saya juga minum dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya sekarang itu kita mampu apa nggak menyampaikan hukum dari masjid. Lemahnya umat Islam itu tidak ada hukum yang keluar dari masjid. Karena base campnya muslim di mana? Di masjid. Bicara hukum nggak di masjid, takut bicara hukum di masjid. Baru bicara politik aja, wah masjid dibikin politik kan begitu. Yang enak kan dia. Mereka mah di mana-mana boleh bicara, umat Islam dibatasi. Karena orang Islam lemah terhadap hukum Islamnya, termakan apa enggak? Termakan enggak? Karena umat Islamnya lemah terhadap hukum Islam. Umat Islamnya tidak mengenal Islam. Nah, ini yang dibenci umat Islam. Sama siapa? Sama Islam. Dengan kafir. Cengengesan berdampingan. Udah sampai di sini juga alhamdulillah. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Udah punya bekal kita, Pak. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Artinya derajat orang mukmin itu ditentukan oleh ilmu. Jadi tidak cukup dengan iman, tapi harus punya ilmu. Nah, saya akan berikan contoh. Berikan contoh nih yang mudah. Pentingnya ilmu. Sekarang kita beriman. Kita kelaparan. Sementara yang poya-poya banyak, yang koruptor banyak, kita kelaparan, kekurangan. Udah baca puluh aja 300 kali, lapar hilang apa enggak? Tambah apa tuh? Kan beriman, dia kan beriman, tapi itu tidak kurang berilmu.